Kring, kring. Halo Tuan Besar. Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang penting? Kata lelaki yang menerima panggilan tersebut. San Diego. Aku melihat bursa taruhan semakin lama semakin menurun. Aku heran mengapa kau terlalu betah dengan 5% keuntungan dari pajak arena sabung MU itu? Tanya lelaki yang dipanggil Tuan Besar tersebut. Begini Tuan Besar. Rico ini selalu menang dalam pertarungan dan tidak pernah kalah. Mungkin karena itulah semua orang kini bertarung untuk dirinya. Saya juga merasakan pemasukan kita semakin lama semakin berkurang karena hal ini. Kata San Diego. San Diego, aku ingin kau merubah format taruhan untuk kali ini. Aku telah didesak oleh Hiden agar dia bertarung melawan Rico. Kau harus bisa memancing para petarung untuk memasang taruhan sebanyak-banyaknya untuk kemenangan Rico. Maksud Tuan Besar adalah? Tanya San Diego yang kurang mengerti. Bodoh. Aku ingin kau mengurus Rico ini agar mau mengalah kepada Hiden. Dengan begitu, apabila Hiden yang memenangkan pertarungan ini, semua uang taruhan otomatis akan menjadi milik kita. Karena jika kita memakai cara lama, percaya atau tidak bahwa gelanggang tarung MU pasti akan bangkrut sebentar lagi. Kata lelaki itu. Baiklah Tuan Besar. Aku akan mengurus anak ini. Namun kita harus menyiapkan opsi lain andai dia menolak untuk kalah. Apakah Tuan Besar memiliki rencana? Tanya San Diego. Dengar baik-baik San Diego. Kau saat ini sangat jelas tentang kelemahan Rico. Kau bisa mengancamnya dengan mengatakan bahwa kau akan membantai keluarganya sekiranya dia tidak mau mengalah. Andai itu tidak berhasil, kau bisa menggunakan cara kotor dengan syarat, ubah format bertarung mengikuti aturan seperti di UFC. Kau mengerti San Diego? Saya sedikit paham Tuan Besar. Kata San Diego. Kau ini benar-benar kerbau. Dengar baik. Jika opsi kedua tadi tidak berjalan dengan mulus, kau atur format bertarung seperti di UFC. Suap mulut Ramos dengan uang dan kau bisa menggunakan jasanya untuk bermain curang. Berikan obat pelemas otot ketika ronde 1 berakhir. Campur obat tersebut ke dalam minuman yang akan diberikan Ramos kepada Rico. Jika Ramos menolak, kau bisa menyandra keluarganya terlebih dahulu. Dengan begini, Rico hanya bisa bertahan di ronde 1. Ketika ronde 2 berjalan, Hiden akan membunuhnya di atas gelanggang. Ingat bagaimana kau dulu curang kepada Arslan. Hahaha. Tuan Besar benar-benar brilian. San Diego akan melaksanakan segala apa yang telah Tuan Besar instruksikan. Kata San Diego bersemangat. Ingat San Diego. Kau harus memancing sebanyak-banyaknya petarung. Semakin besar, semakin baik. Bahkan jika ada 1000 orang yang mendukung Rico, kesempatan kita untuk kaya sangat terbuka lebar. Kuncinya saat ini ada padamu San Diego. Ingat, hanya ada kata berhasil. Tidak untuk gagal. Kata lelaki yang disebut dengan panggilan Tuan Besar itu lalu mematikan telepon. Kini, tinggal San Diego yang merasa agak was-was dengan temperamen Rico. Opsi kedua jelas tidak mungkin. Ini karena jika pihak petaruh tahu bahwa keluarga Rico telah diancam agar Rico mengalah, jelas dia akan digeruduk oleh massa. Cara yang bisa ditempuh oleh San Diego adalah opsi pertama dan yang ketiga. Tepat ketika dia sedang berpikir keras, Hiden pun masuk tanpa mengetuk pintu. San Diego, apakah kau ada mendengar kabar dari Rudok dan Bruno? Tanya Hiden dengan lagak penuh kesombongan. Belum Tuan Muda. Seharusnya dia sudah datang hari ini. Tapi aku juga heran mengapa dia belum juga sampai. Kata San Diego. Kau hubungi dia. Beri waktu 30 menit. Jika mereka tidak juga datang, lupakan. Karena aku akan mematahkan kaki mereka. Kata Hiden dengan mata merah. Baik Tuan Muda. Kata San Diego tergagap. Baru saja San Diego akan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Rudok, tiba-tiba pintu ruangan itu terdengar diketuk dari luar. Masuk. Teriak San Diego mempersilahkan. Tak lama setelah itu, tampak 2 orang lelaki berbadan tegap memasuki ruangan tersebut dengan salah satunya menyandang tas ransel. Lama sekali kalian? Bagaimana dengan kerja kalian? Tanya Hiden sambil duduk dan menaikkan kedua kakinya di atas meja. Lelaki itu tidak menjawab. Dia hanya meletakkan tas besar itu tepat di samping kaki Hiden dan membukanya.
Begitu tas itu dibuka, kini di dalamnya tampak uang dengan jumlah yang sangat besar. Tuan muda, ini adalah hasil jualan kami dalam 10 hari ini. Semuanya ada di sini, kata salah satu dari lelaki itu. Aku tidak perlu menghitungnya. Ini karena aku percaya kepada kejujuran dan kesetiaan kalian. Yang ingin aku tanyakan adalah, bagaimana dengan Star Hill? Tanya Hiden dengan serius. Star Hill saat ini sangat bergantung kepada kami. Aku percaya bahwa tidak akan lama lagi kota busuk itu akan menjadi neraka bagi anak-anak muda yang telah kecanduan. Jawab mereka. Hahaha, hahaha. Bagus. Sangat bagus. Aku ingin mendengar teriakan-teriakan sakau dari mulut mereka. Bagiku itu adalah sebuah nyanyian yang syahdu. Bruno, dan kau Rudolf, terus suplai barang-barang ini kepada orang-orang kita di sana. Kau bisa membawa berapa saja yang kau butuhkan dan aku akan mengambil stop di Metro City malam ini menggunakan helikopter. Kata Hiden dengan senyum tak lekang dari bibirnya. Siap Tuan Muda. Anda tidak perlu khawatir. Saat ini orang-orang kita telah menyebar di serata daerah di Star Hill. Bahkan mereka sudah ada yang berani sampai ke Mountain Lotus, markas besar dari Future of Company. Kata Bruno dengan bangga. Kau tahu apa yang paling menggembirakan bagiku? Itu adalah tentang kehancuran Golden University. Aku ingin kau merusak semua mahasiswa di sana tanpa terkecuali. Kata Hiden. Itu sudah terjadi Tuan Muda. Sudah terjadi. Anda tinggal mendengar kabar buruknya saja. Tidak akan lama. Begitu mereka semua masuk ke dalam jerat kita, maka kehancuran university itu tinggal menghitung hari. Kata Rudolf dengan bangganya. Kau tunggu sebentar. Kata Hiden sambil menepuk tangannya. Tak lama setelah itu ruangan kerja San Diego kembali kedatangan 2 orang lelaki sambil membawa 2 buah koper di tangan masing-masing orang. Di dalam tas koper itu ada 20 kg obat-obatan terlarang. Kau bisa membawanya ke Star Hill. Ingat, target kalian saat ini adalah Golden University. Kalian boleh memeriksa barang tersebut sebelum pergi. Kata Hiden. Baik Tuan Muda. Kata mereka sambil menerima masing-masing 2 tas koper dari 2 orang tersebut. Kini ada 4 koper terletak di atas meja. Bruno dan Rudolf kini membuka koper tersebut dan mengambil 2 bungkus secara acak, membocorkan bungkusan dengan pisau, mengambilnya sedikit dan menjilatnya. Barang bagus. Ini barang bagus. Kata Rudolf sambil menutup kembali tas koper tersebut. Kalian sudah mendapatkannya. Sekarang kalian boleh pergi. Oh ya, dan ini untuk kalian. Kata Hiden sambil melemparkan 2 amplop besar ke arah Rudolf dan Bruno. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih. Kata mereka sambil membungkuk hormat dan segera keluar dari ruangan itu dengan masing-masing membawa 2 buah koper berisi obat-obatan terlarang tersebut. Aku tidak akan menyita waktu MU terlalu lama San Diego. Kau silahkan sibuk. Aku akan pergi dulu. Kata Hiden segera berlalu di antara